Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel aku Fandi Connect. Di video kita kali ini, aku mau bahas tentang INTM atau Indonesia's Next Top Model. Nah, tapi sebelum kalian lanjut untuk nonton video ini, kalian jangan lupa untuk subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update video dari aku. Nah jadi guys, Indonesia's Next Top Model ini itu sebenarnya udah masuk ke babak top 7 atau top 7 ya. Sebenarnya sebelumnya itu ada kurang lebih 16 kontestan gitu, yaitu tersebar dari beberapa kota dan provinsi seluruh Indonesia gitu ya. Cuman yang aku lihat sih sebenarnya kebanyakan sih dari Jakarta, dari Bali gitu kan, yang banyak itu dari Jogja, Bandung, Surabaya, Makassar, itu cuma beberapa aja. Tapi paling banyak peserta itu notabene dari Jakarta dan juga dari Bali. Oke guys, hal ini kenapa aku membahas INTM dan ini udah top 7. Kenapa aku baru bahas juga? Karena ini tuh lucu banget gitu guys ya. Kenapa? Karena ternyata si Indonesia's Next Top Model ini merupakan salah satu kompetisi saat ini yang paling kontroversial daripada kompetisi-kompetisi lainnya. Ya sebagaimana kita tahu ya, banyak banget kompetisi-kompetisi yang memang sedang berjalan walaupun saat pandemi seperti ini. Ya mungkin ada Indonesian Idol, ada The Voice, ada yang lain-lain. Nah, tapi sekarang itu di Indonesia's Next Top Model juga ikut kontroversi. Kenapa? Karena mungkin kompetisi ini adalah kompetisi satu-satunya yang berbeda daripada yang lain. Jadi ini merupakan kompetisi permodelan. Ya, jadi pasti diminati banget sama orang-orang yang modeling banget gitu. Makanya orang banyak yang excited karena ini kompetisinya beda dari yang lain. Cuman yang lebih menariknya di kompetisi ini itu diceritakan tentang bagaimana kehidupan mereka selama di karantina. Jadi 16 peserta ini sebelumnya semuanya itu disatuin dalam satu rumah karantina Indonesia's Next Top Model hingga sampai sekarang tersisa 7 orang lagi. Nah, di minggu lalu itu INTM yang dimana ada babak top 8 atau top 8 itu menyisihkan salah satu peserta bernama Maisita ya, dimana Maisita ini mendapatkan predikat paling akhir di minggu lalu hingga akhirnya dia harus keluar dari rumah karantina INTM. Nah tapi hal ini justru menjadi sebuah kontroversi bagi para netizen. Kenapa? Karena banyak sekali yang aku lihat ya, mereka tuh nggak setuju kalau Maisita keluar waktu itu. Ya perlu disadari memang kompetisi itu pasti akan ada orang yang keluar setiap minggunya, tapi mereka nggak terima kalau saat itu Maisita harus keluar di minggu itu. Banyak sekali pendapat yang menyatakan bahwa wah seharusnya Maisita tuh nggak keluar minggu itu, wah Maisita tuh harusnya masih bertahan, wah Maisita itu punya perkembangan yang sangat bagus ya. Kenapa? Karena memang pesaingnya ini ya, waktu mereka ada di top bottom 2 itu menyisihkan tinggal 2 peserta, yaitu adalah Maisita dengan Clavita. Tapi yang masih bertahan dan melanjutkan perjalanan dia di INTM adalah Clavita. Penonton netizen yang akan benar itu kalau ternyata Clavita itu memang adalah salah satu peserta yang sebenarnya cukup flat. Dia nggak terlalu jelek, tapi dia nggak cukup bagus juga gitu loh. Karena memang dilihatnya perkembangan setiap peserta. Kalau Maisita yang dilihat-lihat karena kata netizen itu punya perkembangan yang cukup baik, karena biasanya Maisita itu berada di jajaran paling bawah, di bawah gitu, akhir-akhir di bawah. Tapi tiba-tiba waktu di top 9 dia mendapatkan predikat Best Picture dengan TVC yang naik kuda gitu, yang mengeluarkan Evelyn. Nah terus tapi di minggu selanjutnya ternyata dari ke-1 dia besoknya minggu depannya dia yang out gitu. Nah sedangkan kalau untuk netizen sendiri, untuk Clavita itu sebenarnya dia itu flat dari awal sampai sekarang. Perkembangannya dia emang nggak terlalu signifikan daripada yang lain, cuman kayak dia seperti kekejar sama yang lain gitu loh. Sedangkan dia sendiri tuh kayak masih belum terlalu boom untuk mempertunjukkan kayak dia tuh beneran berusaha untuk naik gitu. Beda kalau misalnya sama kontestan lain ya, kadang ada naik, kadang ada turun, kadang ada naik, kadang ada turun gitu. Kalau Clavita ini terbilang yang paling flat. Nah apalagi di photoshoot terakhirnya itu dengan konsep high in the sky itu, seharusnya Maisita ini fotonya tuh jangan senyum, katanya tuh harus fierce. Maisita ini terlihat senyum dan dia lebih kayak kelihatan princess, sedangkan backgroundnya nggak nyambung dengan fotonya dia. Sedangkan kalau Clavita ini katanya dia konsepnya udah benar tapi dia kurang spirit gitu ya. Dan dia berkali-kali dibilangin kalau misalkannya si Clavita ini dia dari awal sampai sekarang stamina-nya tuh, energinya itu pada saat photoshoot tuh selalu begitu. Nah itu yang bikin orang nggak terima. Nah cuman aku juga merhatiin karena aku lihat juga caranya ini dari awal sampai sekarang episodenya aku ngikutin banget. Nah sebenarnya yang aku pikirin gini sih sebenarnya,
yang aku lihat ya, karena kebetulan waktu itu juga Elaine termasuk salah satu 3 terendah dari, jadi yang terendah itu kurang lebih ada Elaine, ada Maishita, kemudian ada Clavita. Nah tapi yang bottom 2-nya itu Clavita sama Maishita. Elaine itu fotonya yang emang bener-bener gak jelas banget gitu loh. Menurut aku seharusnya memang kayak penuh pertimbangannya tuh dari mana. Katanya concern di bagian hasil akhir photoshoot. Sebenarnya menurut aku kalau kita lihat behind scene-nya ya, kan kita nggak tahu ya itu pitch terakhirnya ini dipilihnya apakah sama juri atau sama peserta, kita nggak tahu. Cuman sebenarnya kalau misalkannya Maishita salah konsep, kenapa nggak diambil yang lain-lainnya? Karena waktu aku lihat di behind scene-nya, Maishita itu masih banyak banget varian dari gaya-gayanya dia, ada yang terlentang, ada yang tiduran, ada yang segala macam, itu Maishita sampai banyak banget gitu loh. Tapi kalau misalkannya kenapa yang diambilnya yang senyum, itu kenapa gitu? Karena yang aku lihat ada juga beberapa foto yang dia yang sambil melangkah gitu, itu mukanya pierce ya. Sedangkan Clavita itu menurut aku cukup gayanya monoton ya menurut aku. Bahkan namanya juga ngomong loh, waktu Maishita tereliminasi, juri itu pada mengakui bahwa Maishita ini adalah the real fighter gitu ya, karena dia berjuang banget sampai ke titik itu. Cuman kalau Clavita yang begitu-begitu, maksudnya bukan begitu-begitu aja, gimana ya, perkembangannya dia itu nggak terlalu signifikan gitu loh. Karena setiap saat aku lihat juga memang sama kok, energinya masih kurang gimana, dan dia juga masih agak terjebak dari beberapa ingatan-ingatan di masa lalunya dia yang sebenarnya itu nggak perlu dibawa ke kompetisi, karena istilahnya kamu harus profesional ya, apalagi ini akan menyangkut sama kerjaan kamu ke depannya gitu loh. Main reasonnya sendiri itu kenapa kayak netizen tuh lebih bela Maishita, meskipun ya Maishita juga emang jarang banget ada di jajaran top. Alasan yang paling utama itu karena memang yang pertama, Maishita ini adalah salah satu-satunya kontestan yang punya skin paling unik daripada yang lain ya, di top 8 saat itu. Terus yang kedua, Maishita juga pernah mendapatkan Best Picture itu di minggu sebelumnya. Jadi juga ada yang sama Evelyn Best Picture, tapi yang di-mention yang pertama paling baik itu adalah Evelyn, bukan Clavitanya. Jadi di sini memang kayak netizen nggak terima gitu kalau Maishita yang harus keluar, dan dia merasa bahwa Maishita tuh lagi baru berjuang, lagi baru up gitu, lagi di atas, terus tiba-tiba dijatuhin lagi. Mungkin kan memang tidak stabil ya, opini aku pribadi. Kenapa sih yang dipertahankan itu Clavita? Sometimes yang namanya ini acara untuk TV ya, acara untuk TV, dan dia juga ada convention roomnya yang dimana setiap pesertanya boleh mencurahkan apapun. Clavita ini lebih sering daripada Maishita untuk masuk ke in frame. Jadi di TV itu sering banget aku lihat kalau Clavita ini ngomong. Tapi kalau Maishita itu hanya beberapa part. Mungkin waktu dulu waktu pertama kali di episode awal-awal, Maishita ini cukup sering karena Maishita ini cukup kontroversi ya guys. Tapi setelah kesini ternyata Maishita lebih tenggelam daripada Three Musketeers ya. Jadi yang sering banget masuk in frame itu biasanya ada Yumi, Gea, Elaine, Clavita, Audrey. Jadi kalau Maishita jarang banget gitu. Nah mungkin itu bisa jadi ya, karena memang kenaturalan pada saat kita syuting itu dibutuhkan banget loh gitu, karena model ini kan bisa masuk model manapun ya. Jadi bisa model iklan, model sinetron, terus model film, dan model-model yang lainnya ya kan, itu banyak banget. Jadi sebenarnya model ini harus bisa menguasai segala sesuatunya. Nah sedangkan kalau Maishita juga kan jarang banget in frame, terus kelihatannya nggak natural. Dan setiap kali ada challenge baru, Maishita tuh selalu ngomong gini, yeah I love it, yeah I love it. Sedangkan dia baru pertama kali melakukan itu, tapi dia udah suka. That's weird thing mungkin ya gitu. Jadi menurut aku sih kayak gitu ya. Terus terlebihnya lagi, on point-nya lagi, mungkin kan nggak semua orang gitu kan ya di kamera itu looknya selalu bagus gitu kan. Hanya ada beberapa orang yang memang di kamera itu pasti kelihatannya bagus. Kayak contohnya Elaine nih. Elaine itu kalau misalkannya masuk in frame, katanya mukanya bagus di kamera gitu. Pasti akan ada selalu orang yang keluar setiap minggunya. Jadi nggak perlu khawatir buat kalian semua. Ya kita doain aja yang terbaik. Mudah-mudahan Maishita di luar sana udah punya rezeki yang jauh lebih besar daripada di NTM. Oke? Nah terus juga aku mau sedikit bahas, banyak banget orang yang rame banget bilang kalau acara ini tuh settingan gitu ya. Ya kalau misalkannya orang di karantina terus masuk TV, itu ya pasti nggak akan lepas dari yang namanya trust issue. Trust issue-nya adalah settingan. Banyak orang yang berpikir bahwa ini tuh disetting semuanya karena acaranya ini udah masuk di TV dan orang disuruh memperagakan dan ngomongin apa yang ini loh gitu, ini loh, itu loh gitu. Jadi mereka bilang, netizen ya bilang itu bahwa settingan, dan bahkan banyak orang yang udah bilang ini tuh syutingnya udah beres sebenarnya, pemenang itu udah ada, pemenang itu Elaine dan segala macam.
Jadi gini loh, sebenarnya sebuah syuting pasti dilakukan sebelum acara itu dimulai gitu. Maksudnya sebelum acaranya tayang pasti kan di shoot dulu. Jadi tolong hargain deh buat kalian-kalian yang memang sebenarnya udah tahu acaranya udah beres atau acaranya emang udah kelar, kalian udah tahu juaranya. Jangan perlu kelar-kelar gitu. Jadi istilahnya nanti juga kita bakalan tahu gitu ya. Kita bakalan tahu siapa kok pemenangnya dengan mengikuti acara ini. Kamu nggak menghargain banget gitu karya orang lain. Kamu nggak menghargain banget usaha orang untuk nunjukin sebuah acara yang bisa dinikmati oleh semua orang gitu. Itu tuh susah banget, apalagi konteksnya adalah kompetisi gitu. Itu tuh nggak mudah banget gitu ya. Terus di sini ya terlepas daripada itu, kalau misalkannya kalian memang mau istilahnya ngikutin perjalanannya, ikutin aja gitu ya. Kan kita juga belum tahu ya. Aku pribadi pun kayak karena aku nggak tahu dan nggak kenal sama orang-orang yang ada di acara tersebut, jadi aku nggak tahu siapa yang akan menang. Tapi ngikutin aja. Cuman kalau misalkan kita memprediksikan siapa nih yang bakalan nanti jadi juara, itu boleh-boleh aja. Tapi kalau kita udah bocorin dan rasis ngomongin, udah deh lu tuh nggak usah pada nonton Gentayangan, gue mau udah tahu siapa pemenangnya. Udah deh, itu tuh nggak seru, itu tuh settingan gini. Gak usah kayak begitu. Kalau kamu percaya itu adalah sebuah settingan, ya udah. Jadi karena itu asumsi untuk dirimu sendiri. Tapi jangan ajak-ajak orang untuk membenci hal tersebut. Tapi kalau kamu masih nikmatin juga sama-sama gitu loh. Tolong hargain sama konten-konten kreator, baik itu untuk di YouTube, untuk di TV, untuk di TikTok, untuk dimanapun ya. Karena yang namanya sebuah konten kreator itu dibuatnya tidak mudah, perlu waktu dan effort untuk membuatnya. Nah, jadi segitu aja guys yang bisa aku share ke kalian semua. Mudah-mudahan apa yang aku share ini bisa jadi sebuah informasi yang bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like dan kalian share sebaik-baiknya ke semua media sosial yang kamu punya. Dan jangan lupa kalian follow IG dan TikTok aku juga, dan kalian subscribe channel aku. Jadi sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye.